Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan yang rutin diadakan oleh RSUD Dr. Adiatma MPH Semarang. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memperingati Hari Kusta Internasional yang jatuh pada hari Minggu terakhir bulan Januari, kita akan membahas tentang apa itu penyakit kusta, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara kita mengobati penyakit kusta. Bersama kita di studio pada hari ini telah hadir dua narasumber yang luar biasa. Mohon izin saya memperkenalkan. Yang pertama ada Dr. Sriwindayatis, SPDVE VINS-DVF AADV sebagai dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika di RSUD Dr. Adiatma MPH, dan yang kedua ada Dr. Dewi Kusuma Hartono, SPKFR sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis RSUD Dr. Adiatma MPH. Penyakit kusta sendiri adalah penyakit yang masih sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari, di praktek juga masih sering ketemu ya dokter. Jadi sebenarnya apa sih penyakit kusta itu dokter? Penyakit kusta adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Penyakit kusta ini sebenarnya adalah suatu penyakit yang menyerang saraf tepi, yang kemudian menyerang kulit, kemudian bisa menyerang saluran nafas dan beberapa organ lain. Penyakit kusta ini dulu dikatakan bahwa mitosnya ya adalah suatu penyakit kutukan, tapi sebenarnya bukan. Penyakit kusta adalah penyakit yang didapat secara penularan. Dan penyakit kusta itu sendiri sebenarnya bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Jadi orang zaman dulu mengiranya itu kutukan ya dokter, padahal sebetulnya penyebab penyakit kusta itu adalah bakteri. Jadi untuk kita tahu orang itu kena penyakit kusta atau tidak, gejalanya seperti apa ya dokter? Kalau penyakit kusta sendiri, gejalanya bisa bermacam-macam. Bahkan dikatakan bahwa penyakit kusta itu adalah suatu great imitator, jadi gejalanya banyak menyerupai penyakit yang lain. Kalau gejalanya sendiri, itu kita ada cardinal sign ya, tanda-tanda penyakit kusta. Yang pertama adalah adanya bercak kulit itu bisa berupa bercak hipopigmentasi, bisa berupa bercak eritem yang permukaannya bisa rata atau dikatakan secara medisnya makula atau agak sedikit meninggi berupa plakat. Bercak ini biasanya disertai dengan ada mati rasa ya, mati rasa baik secara bisa mati rasa secara sentuhan, rasa raba, rasa suhu ataupun rasa nyeri. Dan untuk mati rasa ini biasanya bisa kita buktikan dengan cara sederhana, dengan cara kita mengoleskan kapas yang dipilin kemudian dioleskan. Tentu saja untuk supaya bisa membedakan apakah itu benar mati rasa sungguhan atau pura-pura, ya kita akan membedakan dengan kulit yang normal dibandingkan dengan kulit yang ada lesinya, dengan cara pasien tidak boleh melihat. Itu. Kemudian yang kedua adanya pembesaran saraf tepi. Pembesaran saraf tepi ini bisa disertai dengan baik disertai dengan rasa nyeri ataupun tidak, juga disertai dengan adanya gangguan fungsi ataupun tidak. Dan yang terakhir ini sebenarnya bukan hanya gejala ya, ini adalah untuk menemukan untuk mendiagnosa, yaitu dengan ditemukannya bakteri tahan asam. Jadi agak berbeda dengan penyakit kulit pada umumnya nih dokter, karena kalau penyakit biasa kan kita gatal seperti itu, tapi ini malah justru kulitnya itu mati rasa ya, seperti itu nih dokter. Jadi kalau pasien-pasien yang bercak putih itu biasanya sudah sering berobat kemana-mana dan dikira penyakit panu biasa. Tapi sebenarnya beda, karena kalau kusta itu kan ada hilang sensasi ya, ada rasa kebasnya. Kemudian kalau yang bentuknya kemerahan itu juga sering dikira penyakit alergi, padahal kalau alergi kan gatal ya, sementara kalau untuk penyakit kusta ini tidak ada rasa gatalnya. Jadi banyak pasien yang sudah berobat kemana-mana tapi diagnosanya kurang tepat ngoten nggih dokter, salah jadi panu, jadi alergi karena memang mirip nggih dokter. Ya. Oh, seperti itu. Tadi dokter sempat mengatakan juga bahwa penyakit kusta itu bisa menular. Penularannya bagaimana ya dokter? Penularan kusta sendiri bisa melalui kontak yang lama dan erat, bisa juga melalui inhalasi, jadi melalui udara.
Sebenarnya kalau untuk kusta sendiri ini tidak terlalu mudah menular dan jadi penyakit, karena pernah ada penelitian bahwa dari 100 orang yang terpapar Mycobacterium leprae, dari 100 orang hanya 5 orang yang menderita penyakit. Itu pun yang 2 orang dinyatakan sembuh sendiri tanpa pengobatan karena daya tahan tubuh yang bagus, sementara yang 3 hanya yang membutuhkan pengobatan ya 3 orang. Jadi bisa menular, cuman penularannya tidak terlalu mudah seperti itu. Karena tergantung daya tahan tubuh juga ya. Dan penularan itu terjadi melalui kontak yang lama dan erat. Tidak terus hanya 1 kali 2 kali ketemu terus tertular, tidak semudah itu. Apalagi masa inkubasinya cukup lama juga ya, sekitar rata-rata antara 2 sampai 7 tahun, dan itu tergantung daya tahan tubuh kita. Jadi mungkin yang serumah atau yang suami istri seperti itu nggih dokter. Ya. Yang Dan lebih beresiko. Karena penularan bisa juga lewat inhalasi ya, jadi seperti di rumah-rumah itu juga harus ada ini ya, ventilasi yang bagus supaya udaranya bisa berganti. Lalu tadi sempat disebutkan juga dokter bahwa penyakit ini tuh sebetulnya bisa sembuh, bisa diobati. Pengobatannya itu dengan cara seperti apa dokter biasanya untuk pasien-pasien? Kalau untuk pasien kusta, kendalanya karena seringnya pasien itu datang sudah dalam keadaan terlambat. Jadi pasien sudah berobat kemana-mana, didiagnosa bukan sebagai penyakit kusta, sehingga kadang datang itu sudah dengan kecacatan, sudah dengan kerusakan yang lain-lain juga. Tapi kalau kusta ini bisa didiagnosa dengan lebih cepat, dikenali secara dini, maka akan dapat disembuhkan dengan baik. Jadi untuk pengobatan kusta sendiri, ini ada program dari pemerintah ya, dari WHO. Ini ada multi drug therapy ya, jadi pengobatan dengan gabungan beberapa antibiotik untuk tujuan untuk penyembuhan penyakit kusta. Ini ada di puskesmas. Jadi penyakit kusta sendiri itu dibagi menjadi 2. Jadi ada kusta basah dan kusta kering. Kalau yang kusta kering ini yang biasanya dalam pemeriksaan bakteriologis itu tidak ditemukan Mycobacterium leprae, dan gejalanya biasanya ya hanya bercak-bercak itu tadi, bercak putih atau bercak merah dan jumlahnya sedikit, biasanya kurang dari 5. Ini kusta sebenarnya kusta yang tidak menular. Kalau kusta yang basah itu kusta yang dapat menularkan, itu yang gejala klinisnya, gejala kelainan kulitnya biasanya banyak, lebih dari 5, disertai juga dengan kelainan-kelainan lain ya, bisa dengan tanda-tanda kayak alisnya mulai rontok, kemudian ada hidung yang semula bagus mancung kemudian jadi agak melesek di tulang rawannya karena jadi pesek jadi pesek, kemudian telinganya juga kadang ada ini ya, megalobuli, jadi kayak ada benjolan-benjolan di telinga yang tampak telinganya sedikit lebih besar dari ukuran yang biasanya, seperti itu. Nah, kalau untuk pengobatannya di program pemerintah ini ada pengobatan untuk kusta kering dan kusta basah, atau yang sering kita sebut pauci basiler. Untuk kusta kering itu ada pengobatan dari MDT WHO itu pengobatan untuk 6 bulan. Kemudian kalau untuk yang kusta basah itu pengobatannya selama 12 bulan. Jadi pengobatannya cukup lama ya dokter, harus rutin gitu. Betul. Ya dokter. Oke, lalu selain dengan obat-obatan, apakah ada terapi lain dokter untuk pasien-pasien dengan kusta? Sebenarnya kalau untuk pasien kusta ini kan tadi yang saya sebutkan tadi pengobatan WHO ya, yang program di pemerintah di puskesmas biasanya. Tapi sebenarnya dari regimen pengobatan itu tidak hanya obat WHO saja. Karena untuk pasien-pasien yang berobat secara mandiri, obat-obat WHO itu kan agak susah kalau diresepkan, mungkin agak jarang didapat. Jadi ada beberapa pilihan obat lain yang bisa juga diresepkan yang non program pemerintah. Kalau untuk pengobatannya ya pastinya kalau orang sakit kusta kan memang daya tahan tubuhnya juga harus diperbaiki ya. Jadi
mungkin dengan mengkonsumsi vitamin atau juga memperbaiki pola makan yang lebih bergizi supaya daya tubuhnya bagus dan penyakitnya lebih cepat sembuh. Dan tentunya dari keluarga juga harus mendukung ya, kalau ada keluarganya yang terdeteksi sakit kusta, supaya support keluarga ini juga mengingatkan dan mendorong supaya pasien tersebut jadi lebih rajin berobat dan rutin minum obat. Jadi penting sekali ya dokter, untuk pengobatannya itu harus didukung juga oleh keluarganya supaya minum obatnya juga rutin, tidak berhenti di tengah-tengah. Lalu tadi sempat disebutkan juga dokter bahwa banyak pasien itu datang sudah dalam kondisi ada kecacatan ya dokter. Kalau sudah seperti itu biasanya kan ditangani oleh dokter rehabilitasi medik. Pelatihannya seperti apa ya dokter kalau untuk pasien-pasien yang seperti itu? Iya dokter, dia betul. Jadi pasien-pasien kusta yang datang ke bagian rehabilitasi medik itu biasanya yang mengalami kecacatan. Jadi kalau di kusta itu khas banget. Jadi saraf tepi yang terkena itu biasanya di mata, di area mata, kemudian tangan, kemudian kaki. Nah, seperti yang tadi Dokter Winda katakan, kulit itu kan mati rasa. Nah, di mata itu juga mereka merasa mati rasa. Jadi kalau ada debu atau benda asing masuk, itu mata nggak merasa. Kalau kita kan langsung kedip gitu ya. Kalau yang sudah mengalami kecacatan kemudian terkena di saraf matanya, itu walaupun ada benda asing juga mereka tetap melek aja, karena memang sensasi yang di korneanya itu, di matanya itu memang nggak kerasa ya, ada gangguan sensorisnya gitu. Kemudian juga selain itu di kelopak matanya juga ada kesulitan untuk menutup, jadi dia melek terus. Kalaupun ada yang menutup itu nggak sempurna, dia pasti ada celahnya masih gitu. Nah, itu kan memang riskan ya, jadi menimbulkan mata yang kering terus, kan rawan terinfeksi. Kalau yang sampai lanjut itu bisa menyebabkan kebutaan, memang ada yang seperti itu. Tapi yang seperti Dokter Winda katakan tadi, itu kan sebelum itu kalau memang diobati secara rutin ya dok ya, itu kan bisa sembuh, jadi nggak sampai yang kecacatan yang lebih lanjutnya itu. Nah kemudian selain yang di mata, di tangan itu kebanyakan mereka juga merasanya awal-awal kesemutan, tebel-tebel, lebih dominan sih tebal ya, rasanya kok baal ya, nggak kerasa. Nah itu kemudian nanti selain saraf rasanya juga ada saraf motoriknya yang terganggu, jadi ada kelemahan otot sesuai perjalanan sarafnya. Ada yang nggak bisa mengangkat tangan gini, jadi ngedrop gitu ya tangannya. Begitu juga kakinya, jadi kalau jalan gitu juga nyeret, jadi nggak bisa ngangkat gini. Gitu dokter dia. Lalu kalau pasien yang sudah mengalami gangguan seperti itu, dokter, biasanya apa yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien seperti itu? Ya, ini jadi kalau sudah ada gangguan saraf seperti itu, misal di mata, tangan, kaki, yang pertama itu proteksi, jadi perlindungan dulu ya, biar nggak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Jadi proteksinya kalau mata ya, kalau pergi kayak kacamata, pelindung mata gitu kan, atau topi. Kemudian kalau untuk tangan, misal ibu-ibu gitu ya yang banyak di dapur, biar nggak melepuh terkena panas, jadi memang harus pakai ini ya, kain serbet itu ya, yang untuk ngambil masakan apa ya, ngambil bahan pancinya atau juga bisa juga pemilihan alat masaknya yang nggak menghantarkan panas, jadi yang gagangnya kayu gitu, milihnya itu karena tidak bisa merasakan panas ya dok. Betul dok. Jadi kalau pegang panas dia nggak merasa panas seperti kita ya. Jadi kalau untuk edukasi misal merendam tangan atau kaki itu saya mesti hati-hati banget ini. Jadi kalau merendam di air hangat, hangatnya pasien dan hangatnya orang normal itu beda ya. Ya, jadi kita udah merasa panas, dia masih belum berasa apa-apa gitu kan. Dan kulitnya udah terlanjur ini, tahu-tahu melepuh gitu ya dok. Nah itu.
Itu yang pertama, proteksi itu. Kemudian yang kedua latihan. Jadi kalau latihan itu memang sesuai ini ya, sesuai kesulitan yang dialami. Misal kelemahan itu, jadi kalau kelemahan otot, kalau di tangan itu bisa jadi bentuknya begini terus. Nah kalau ini nggak rajin dilurusin gini, nanti lama-lama kaku begini terus nih. Menetap ya, dia menetap. Jadi susah mau diluruskan juga nggak bisa. Udah terlanjur freeze di sini. Jadi memang, dan otot-ototnya mengecil kan karena nggak dilatih. Itu yang kita mau cegah itu biar nggak berlanjut ke cacatannya. Kemudian kalau sudah memang terlanjur menetap, ada juga kan yang pasien-pasien kusta yang sudah terlanjur kaku, kemudian otot-otot mengecil, ada juga yang jari-jarinya memendek. Nah itu kesulitan untuk kegiatan sehari-hari. Nah biasanya kalau seperti itu saya sarankan memakai alat bantu untuk aktivitas, misal makan ya. Kalau sendok itu kan kecil sekali ya gagangnya. Nah ini dipasang tempelan gitu. Seperti pengait gitu ya dokter. Ya, jadi kalau misal tangannya begini ya, udah kaku begini kan, nah ini bisa dimasukkan gini. Nah jadi makannya bisa lebih mudah, tidak perlu menggunakan jari-jarinya itu. Jari-jarinya memang sudah susah digerakkan. Kadang juga ini ya dok, terjadi reabsorpsi tulang sehingga kadang jari-jarinya tuh udah tidak gitu ada, atau bahkan memendek, atau bahkan ada yang sudah tidak ada jarinya. Iya, jadi yang diperlukan adalah alat bantu untuk kegiatannya agar bisa tetap mandiri, nggak tergantung dengan orang lain. Itu. Kemudian selain sendok yang pegangannya kecil-kecil itu kan kancing baju itu paling bikin stres. Wah lengkap sekali ini Dokter Dewi. Kebetulan sanggup ini dok. Jadi kalau dengan alat seperti ini, alat bantu untuk memakai dan melepaskan kancing ini, jadi lebih mudah. Pegangannya kan besar nih, jadi bisa langsung digenggam aja. Saya praktekkan ya dok. Oh siap dok. Saya mau ikut belajar nih dok. Untung saya udah belajar dulu nih dok. Grogi nih saya nih. Ini ya. Nah, melepasnya kembali dimasukkan. Jadi mudah ya dokter. Ya, jadi nggak perlu pasien. menggunakan jari-jari itu. Kalau memang sudah jari-jarinya sulit digunakan, bisa memakai alat bantu seperti ini. Kemudian kalau yang ini miniatur ini sebenarnya. Biasa ini ukuran anak-anak ini. Ini namanya AVO. Jadi kalau ada yang kasus-kasus drop foot gitu ya, kakinya yang tadi saya bilang ngeplay gitu ya, kakinya nggak bisa ngangkat, bisa dipakaikan seperti ini. Jadi kakinya dimasukkan, kemudian dipasang ya. Jadi kakinya akan terjaga bentuknya L seperti ini, tetap tegak, jadi nggak bakal jatuh ke bawah gitu. Kita bisa juga dengan pemakaian sepatu boot, bisa juga. Kalau ini ya kesulitan mencari. Itu boot khusus atau boot biasa dok? Bootnya boot biasa, cuma memang lebih mudah dipakai kalau bootnya itu terbuka ya, ada sletingnya gitu mungkin ya dok ya. Jadi kebuka dulu, kemudian kaki bisa masuk. Kalau tertutup semua nggak ada bukaannya, agak susah memasukkan kakinya memang dalam sepatu itu. Tuh. Oh iya dok. Sekarang kan mungkin kalau untuk alat-alat bantu seperti ini mungkin tidak difasilitasi ya dok. Dari BPJS mungkin tidak memfasilitasi, tapi pastinya saya kurang tahu. Tapi seandainya ada pasien yang ingin membeli dok, alat-alat bantu ini bisa didapat di mana dok? Barangkali Dokter Dewi bisa menginfokan. Kalau alat-alat bantu seperti ini, kalau yang pasiennya kreatif bisa bikin sendiri ya. Kemudian kalau yang memang kesulitan, bisa di rumah sakit tubuh itu ada tenaga prostetis ortosis yang ini bisa bantu untuk mengarahkan, membuatkan juga. Jadi bisa beli ya dok ya, itu ya mungkin mengganti bahan baku gitu ya dok. Betul. Lalu dokter, di masyarakat ini kan pasien-pasien kusta itu seringkali dikucilkan dalam tanda kutip atau menerima
diskriminasi. Itu sebenarnya kenapa ya dokter? Padahal sudah dijelaskan bahwa kusta itu bisa disembuhkan, penularannya juga sulit, tapi kenapa kok orang-orang itu masih mendiskriminasi terhadap pasien-pasien kusta? Oh iya. Jadi pasien kusta itu kalau memang yang sudah berjalan lebih lanjut, memang tampilannya mungkin agak berbeda dengan orang lain, sehingga untuk masyarakat awam mungkin agak takut mungkin lihat orang yang sudah jalannya susah, kemudian mungkin jari-jarinya sudah memendek, mungkin dari tampilan kulitnya juga banyak bercak-bercaknya gitu. Nah, biasanya karena dari dulu memang seperti saya tadi bilang di awal bahwa mitosnya kusta itu penyakit kutukan gitu. Jadi orang-orang jadi takut ya. Jadi takut terhadap penderita kusta. Tapi sebenarnya kalau untuk ini tadi ya, kayak pengucilan itu kan sebenarnya stigma dari masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuan tentang penyakit kusta. Tapi sebenarnya penyakit kusta sendiri apabila sudah menjalani pengobatan ini sudah tidak menular. Jadi untuk masyarakat awam atau orang-orang di sekitarnya tidak usah takut tertular. Justru yang bisa menularkan adalah pasien-pasien yang tidak diobati. Nah, pasien yang tidak diobati ini ada macam-macam. Jadi kemungkinan si pasien tersebut sudah pernah periksa, kemudian didiagnosa penyakit kusta, dan itu menimbulkan stigma pada dirinya sendiri. Mungkin dia malu dengan penyakitnya, atau dia juga malu berobat, atau justru malu kepada orang-orang sekitarnya karena adanya diskriminasi dari orang awam tadi, sehingga dia takut kalau mungkin dia jadi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau kesulitan diterima dalam pergaulan, sehingga cenderung menyembunyikan penyakitnya. Jadi pasiennya tidak mau periksa karena takut ketahuan, seperti itu ya, dokter. Udah minder duluan ya. Sudah minder duluan. Dan juga saya sering baca itu dokter, di masyarakat banyak sekali sebenarnya mitos-mitos tentang penyakit kusta. Tadi yang sudah beberapa disebutkan oleh dokter Winda, bahwa penyakit kusta itu bukan penyakit kutukan dan juga bukan penyakit keturunan ya dokter. Betul. Bahkan ibu hamil yang menderita kusta dan dalam pengobatan itu dia tidak menularkan ke anaknya. Oh, jadi janin yang dikandung tidak akan tertular. Tidak otomatis dia dilahirkan oleh orang kusta terus dia sakit kusta, tidak. Lalu ada juga yang bilang bahwa kusta itu disebabkan oleh minuman atau makanan tertentu. Itu juga tidak benar ya? Tidak benar. Karena penyebabnya tadi dokter sudah jelas ya, bakteri ya dokter. Melepre. Lalu ada yang bilang bahwa kusta itu nularnya melalui sentuhan, makanya semakin masyarakat itu tidak mau bersentuhan dengan orang yang sakit kusta. Seperti itu. Ya, dari sesi pagi ini kita jadi lebih tahu ya dokter, bahwa bersentuhan dengan orang sakit kusta itu juga tidak menularkan. Seperti ya, itu. meskipun penularan memang bisa melalui kulit ya dokter dia, tapi itu tidak semua orang yang bersentuhan terus akan tertular. Karena kalau kalau kita kondisinya bagus, sehat, daya tahan tubuh bagus, dan tidak ada luka di kulit ya tidak akan tertular. Dan itu pun tidak dalam satu kali sentuhan terus tertular. Apalagi kalau si penderita ini sudah menjalani pengobatan, itu sudah tidak menularkan. Jadi kalau ada nih dokter, mungkin keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mempunyai gejala-gejala seperti ini atau sedang menjalani pengobatan kusta, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung supaya kerabat-kerabat orang sekitar kita itu bisa lebih cepat sembuh, seperti itu dokter? Yang pasti dari keluarga maupun dari lingkungan ya memang harus tahu ya bahwa penyakit kusta ini adalah bukan penyakit yang harus ditakuti, tapi justru itu penyakit yang harus dibasmi, misalnya harus dieradikasi ya. Jadi apabila ada keluarga yang memang terdiagnosa penyakit kusta, memang dari keluarga harus mendukung, menimbulkan menguatkan rasa percaya dirinya supaya pasien ini tidak minder, dan pasien ini harus
support supaya rutin minum obat dan teratur berobat supaya penyakitnya dapat disembuhkan. Demikian juga dari masyarakat di sekitar. Ini sering kita alami ya, jadi kayak sering kita jumpai bahwa orang-orang yang terdiagnosa penyakit kusta ini agak dikucilkan dari lingkungannya, di lingkungan kerjanya juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan yang sudah orang-orang yang sudah menyelesaikan tuntas pengobatan, mereka berjualan jangankan berjualan makanan matang ya, berjualan bahan mentah aja kayak sayur-sayuran aja orang takut membeli. Nah ini sebaiknya masyarakat juga paham bahwa itu tidak akan tertular hanya dengan bergaul dengan mereka atau mungkin membeli sesuatu atau bekerja dengan orang-orang yang mantan penderita penyakit kusta, karena setelah dinyatakan sembuh pun kayak gejala kecacatannya itu akan tetap masih ada. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga harus betul-betul malah mengayomi gitu dokter. Betul. Untuk pasien-pasien dengan kusta supaya bisa sembuh, dan kalaupun setelah sembuh juga kita tidak boleh mendiskriminasikan. Terima kasih banyak dokter kepada dokter Winda dan dokter Dewi untuk ilmunya yang banyak sekali untuk kita semua pada pagi hari ini. Jadi kita sudah tahu apa itu penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, bukan disebabkan oleh keturunan atau kutukan, dan penyakit kusta bisa sembuh. Dan karena berbagai macam dampak yang disebabkan oleh penyakit tersebut, muncul diskriminasi, tapi sebaiknya kita harus mengayomi pasien kusta, kita harus mendukung untuk mengeradikasi kusta di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat, sampai jumpa kembali pada edisi Infus selanjutnya.